Pusat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Beban. Pusat Tanggung Jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa. Dengan menggunakan modal kerja kapital, peralatan, dan aktiva lainnya, pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output baik yang berwujud atau tidak berwujud. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti di Departemen Produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input secara tidak langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Mengukur input dan output. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan kuantitas diterjemahkan ke satuan moneter. Nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat tanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Peranan laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas, karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Laba juga merupakan ukuran efisiensi. Jenis pusat tanggung jawab: pusat pendapatan, beban, laba, dan investasi. Pusat pendapatan dan pusat beban. Pusat pendapatan, suatu output diukur secara moneter tetapi tidak ada upaya formal untuk mengaitkan input dan output. Pusat beban, pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Pusat beban teknik, ciri-ciri, input dapat diukur secara moneter, input dapat diukur secara fisik, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban kebijakan, meliputi unit administratif dan pendukung, operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran. Outputnya dapat diukur secara moneter. Ciri pengendalian umum. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan terbagi dalam dua kategori umum, yaitu berkesinambungan dan bersifat khusus. Pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti pembuatan laporan keuangan oleh kontroler perusahaan khusus adalah proyek satu langkah. Sebagai contoh, pengembangan dan penyusunan sistem pembuatan anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Variasi biaya. Dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi, misalnya mengizinkan untuk menambah tenaga kerja, volume penjualan bergerak naik, dan untuk mengurangi tenaga kerja jika volume penjualannya sedang turun. Jenis pengendalian keuangan. Tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Dengan demikian, dalam pusat beban kebijakan, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran. Jumlah yang melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin, sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan yang direncanakan belum selesai dilaksanakan. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian ada tiga, yaitu kesulitan dalam pengukuran output, tidak adanya keselarasan cita-cita, dan yang terakhir yaitu penyusunan anggaran. Pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungi hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang pertama, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input, dan yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita.
Program Litbang. Program Litbang terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajemen senior. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program Litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran Litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Pengukuran kinerja. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan Litbang. Jenis laporan yang pertama, membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Jenis laporan kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat pemasaran. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas terkait dengan kredit dan penagihan piutang. Aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, seperti periklanan dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Dan selanjutnya yaitu kasus dari Westport Electric Corporation. Kasusnya, dalam pertemuan, James King, pengawas anggaran staf bagian administrasi produsen besar penjual produk listrik dan elektronik, mendiskusikan ketidaksenangnya dengan kenaikan yang diusulkan dalam anggaran kantor. Menurutnya, ini tidak dibenarkan dan indikasi yang jelas tentang kesalahan sistem anggaran perusahaan. Saat ini, perusahaan memiliki 6 staf administrasi kantor. Mereka bertugas memberikan saran kepada manajemen puncak dan divisi operasi serta kantor staf lain. Kantor-kantor staf dianggarkan menggunakan persetujuan anggaran. Perusahaan prosedur yang menurut beberapa pejabat membutuhkan banyak perbaikan. Identifikasi masalah. Sistem penganggaran dari Westport harus dinilai untuk efisiensi dan efektivitas dan mengidentifikasi perubahan yang akan mengembangkan sistem saat ini. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Dalam teorinya, efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Pusat tanggung jawab A lebih efisien daripada pusat tanggung jawab B. Kesatu, jika menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B, namun memproduksi jumlah output yang sama, atau nomor 2, menggunakan jumlah sumber daya yang sama namun memproduksi jumlah output yang lebih besar. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Jadi, solusinya ada dua, yaitu yang pertama, jika perusahaan tetap mengadakan pelatihan dengan jumlah kenaikan anggaran yang diusulkan, sebaiknya ada peningkatan output yang dihasilkan staf dari pelatihan tersebut. Yang kedua, jika output staf yang mengikuti pelatihan dengan staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah sama, maka sebaiknya tidak perlu diadakan pelatihan lagi dan anggaran untuk pelatihan dapat dialihkan untuk kegiatan operasional lain yang memberikan output yang lebih besar.